Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas tutorial online mata kuliah manajemen strategik. Nah, kita sudah memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi keempat. Kalau kemarin saudara sudah mengerjakan tugas pertama ya di sesi ketiga, sekarang kita masuk ke sesi keempat. Nah, di sesi keempat ini adalah kelanjutan dari sesi yang sebelumnya, sesi ketiga, dimana kalau sebelumnya sesi ketiga kita membahas mengenai kekuatan dan kelemahan dari suatu lingkungan bisnis atau perusahaan. Nah, kalau di sesi keempat kita akan membahas mengenai analisis TOWS. Nah, pasti yang ada tahu ya, udah ada tahu semua mengenai analisis TOWS. Nah, oke, sebelum kita membahas mengenai analisis TOWS, terlebih dahulu saya akan terangkan sedikit bahwasanya dalam suatu perusahaan atau lingkungan bisnis ini akan ada terjadi perubahan-perubahan lingkungan. Apa saja yang pengaruhnya? Ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan satunya lagi adalah faktor internal. Nah, kalau faktor eksternal ini dianggap dari luar perusahaan. Apa saja yang berasal dari luar perusahaan? Bisa jadi karena situasi atau kondisi perekonomian di negara kita, lalu adanya kebijakan pemerintah, lalu terkait juga dengan selera konsumen, itu beberapa diantaranya. Sedangkan faktor internal, faktor yang disebabkan karena kegiatan di dalam perusahaannya internal, itu dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia, itu salah satunya ya, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, bahkan juga perilaku karyawan yang ada dalam perusahaan, itu yang akan mempengaruhi perubahan lingkungan bisnis. Nah, karena ada perubahan-perubahan tersebut, otomatis seorang pimpinan atau manajemen itu harus menyiapkan strateginya, ya, strateginya untuk memanage bagaimana perusahaan ini bisa survive. Nah, untuk itu diperlukan namanya suatu analisis yang namanya analisis TOWS. Ya. Nah, untuk analisis TOWS ini sendiri, di mana analisis ini menganalisa faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan, terutama sekali yaitu faktor eksternalnya. Kenapa faktor eksternal? Dia menganalisis dari sisi ancaman dan peluangnya, threat dan opportunities-nya. Apa saja eksternal seperti yang saya jelaskan tadi, karena ada pengaruh situasi ekonomi di negara, lalu pengaruh dari selera konsumen, dan juga ada kebijakan pemerintah seperti itu. Itu yang namanya TOWS. Tapi ada juga yang pernah kita dengar istilah namanya analisis SWOT. Nah, itu. Kalau analisis SWOT itu melihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya dulu terlebih dahulu ya. Sisi kekuatan dan kelemahannya. Namanya SWOT, dari strength dan weakness-nya. Apa saja itu masuk dalam kategori faktor internal. Kalau faktor internal bisa dilihat dari sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, di sesi keempat ini saudara akan mempelajari itu. Mempelajari analisis untuk TOWS-nya maupun yang SWOT-nya. Silakan pelajari materi inisiasi yang telah kita sediakan ya. Oke, saya berharap semuanya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya berharap juga jangan sampai lupa saudara selalu mereferensikan sumber bacaan yang saudara pakai untuk menjawab diskusi saudara. Terima kasih banyak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.